Bu, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita dalam kitab Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ya. Dengan tema keadilan Tuhan sampai di balik kubur. Silahkan dibaca. Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Cek. Baik, terima kasih Pak Menlu. Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar pembacaan kisah ini. Tapi kita akan memperdalam karena sebetulnya kisah ini sangat penting buat kita. Ya. Ini peringatan Tuhan buat kita. Ya. Bapak Ibu, di dunia ini ada fakta kesenjangan sosial. Ya, seperti kisah ini. Ada 2 orang ya, tokoh utama dalam kisah ini. Seorang kaya dengan segala privilege-nya, tetapi tidak melakukan keadilan atau kebenaran. Dan orang miskin yang bernama Lazarus hidup di sekitar rumah orang kaya itu. Ya, dikatakan tadi berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Berbaring dekat pintu rumah, itu di depan rumah persis berarti ya. Bapak Ibu, kisah ini sebetulnya Tuhan Yesus sampaikan ya untuk menggambarkan situasi kondisi bagi 2 orang yang berbeda nasib ya setelah kematiannya. Tuhan Yesus sedang menggambarkan situasi dan kondisi 2 orang tersebut setelah mengalami kematian sebagai peringatan buat kita. Ya.
buat orang saat itu dan sampai sekarang buat kita juga tidak bisa dihindari. Ini pasti tetap cocok, tepat, penting ya. Bapak Ibu, ini peringatan Tuhan buat kita. Bahwa keadilan Tuhan tidak selalu terjadi di kehidupan sekarang ini. Tetapi pasti di balik kubur itu pasti. Bapak Ibu berbuat baik sekarang, hidup taat pada Tuhan sekarang, belum tentu berkatnya saat hidup, belum tentu. Anda berbuat dosa, berbuat jahat, kejam, tidak taat pada Tuhan, hukumannya pun belum tentu saat hidup. Bisa jadi ya Anda sampai mati itu senang-senang terus, bisa itu. Tetapi peringatan Tuhan ya buat kita supaya kita ini mewaspadai cara hidup kita, gaya hidup kita. Ya. Kenapa? Karena keadilan Tuhan ini sampai di balik kubur. Perhitungan Tuhan itu sampai di balik kubur. Bapak Ibu, kita harus perhatikan bahwa si kaya tidak pernah mengganggu Lazarus. Lazarus juga tidak pernah mengganggu si kaya. Mereka hidup masing-masing. Tetapi di kekekalan, di balik kubur ada perhitungan. Ini bukan penglihatan ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan situasi kondisi ini bukan merupakan penglihatan, tetapi sebuah penggambaran, pengajaran situasi dan kondisi di dimensi roh. Ya, kita akan mempelajari beberapa fakta yang dijelaskan Tuhan. Pertama, alam roh, yaitu alam setelah manusia mati, terdapat dua tempat. Yang pertama, pangkuan Abraham. Ini simbol tempat penantian roh dikumpulkan dan dimuliakan. Ya, Abraham itu simbol orang beriman. Tempat ini sering juga disebut sebagai Firdaus. Ya, di Lukas 23 ayat 43, itu Firdaus. Banyak nama, tapi satu maksud ya, satu yang dimaksud. Tempat penantian orang-orang yang beriman, ya di pangkuan Abraham di Firdaus. Tempat kedua itu namanya alam maut, Hades. Simbol tempat penantian roh yang tidak nyaman. Kalau tadi tempat orang beriman di Firdaus, Hades adalah tempat penantian orang yang tidak beriman, orang yang tidak mau taat. Ya, sebetulnya ini satu lokasi dengan jurang maut, Abyssos. Ya, tempat terdalam dari Hades, penjara bagi iblis dan roh-roh jahat. Begitu Bapak Ibu. Satu lokasi sebetulnya, cuman beda sel, beda kedalaman. Di dunia fisik yang kita lihat, yang kita raba, yang kita bisa sentuh, ini dunia fisik ya. Tapi di dunia metafisik, di dunia roh, di dunia metafisik, di dunia yang tidak terlihat oleh mata tetapi nyata gitu ya. Ada dua tempat sebetulnya. Firdaus. Lalu ada namanya ini Hades. Lalu di bawah Hades itu ada tempat yang paling dalam. Jurang maut, Abyssos. Jadi orang kaya itu di sini. Ya, di sini. Iblis di sini. Lazarus di sini. Ya, Bapak Ibu, jadi alam maut Hades, tempat tidak nyaman. Lalu ada jurang maut, tempat terdalam dari Hades, itu penjara bagi iblis dan roh-roh jahat.
Ya, itu di Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Ya, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, di alam itu terdapat malaikat yang membawa roh orang mati ke pangkuan Abraham atau ke alam maut. Pengertiannya sama dengan malaikat mengumpulkan gandum dengan lalang. Bapak Ibu ingat ya, ada perumpamaan gandum dan lalang, di mana saat dunia berakhir, antara gandum dan lalang dipisahkan. Ya, gandum dibawa ke Firdaus, lalang dibawa ke Hades atau dibinasakan. Ya, jadi yang membawa roh orang mati itu malaikat, Bapak Ibu. Malaikat itu roh, ya, entitas di dimensi roh, di dimensi metafisik. Bapak Ibu, yang ketiga, posisi alam maut, ya posisi alam maut ini di bawah pangkuan Abraham, di bawah Firdaus, ya simbol terhina. Pangkuan Abraham terletak di atas sebagai simbol dimuliakan. Bapak Ibu, di atas atau di bawah ini sebetulnya bukan dalam arti harafiah. Sebab di dalam dunia roh tidak terdapat atas atau bawah. Alam roh. Ya. Tidak atas, tidak bawah. Namanya roh itu tidak ada fisik. Di antara alam Firdaus dan alam Hades terbentang jurang yang tak terseberangi. Ya, antara pangkuan Abraham dan alam maut. Antara pangkuan Abraham dan alam maut. Jurang tak terseberangi. Ini jurang bukan dalam arti fisik juga Bapak Ibu, tetapi simbol keterpisahan. Ya. Kenapa saya kemukakan ini? Supaya kita tuh tidak berpikir ada sebuah tempat di mana kita akan dihukum. Bukan begitu, ini bicara tentang roh. Ya. Kalau ada sebuah tempat, ya mungkin saja ada orang yang akan melarikan diri, lompat jurang, itu daripada tidak enak di Hades, ya kan? Ini bukan itu maksudnya. Jadi antara Hades dan Firdaus itu ada jurang dalam arti ini tempat yang tak terseberangi. Ini adalah tempat yang terpisah, gitu ya. Jurang bukan dalam arti fisik, tetapi simbol keterpisahan. Ya, ini simbol keterpisahan. Sesungguhnya Bapak Ibu, keterpisahan ini menjelaskan vonis akhir dari penghakiman Tuhan. Yang hidupmu berkenan di Firdaus, hidupmu tidak berkenan di alam maut. Ini tidak bisa tukar tempat. Ini benar-benar terpisah. Dengan cara apapun tidak bisa. Ya, kalau fisik di atas ya tinggal manjat. Tapi ini tidak. Ini benar-benar terpisah. Orang benar tidak mungkin dihukum, orang jahat tidak mungkin dimuliakan. Itu maksudnya. Di alam maut digambarkan suasana yang tidak nyaman. Roh-roh orang mati merasa dahaga, merasa haus, merasa dahaga akan air. Itu simbol belas kasihan Bapak Ibu. Bukan air beneran karena di dalam alam roh tidak ada air. Ya, roh-roh orang mati merasa dahaga. Dahaga akan belas kasihan Tuhan, tapi sudah terlambat semua. Air simbol kasih Allah, api itu simbol penderitaan. Suasana yang tidak nyaman, ya, suasana yang mencekam, gitu. Api dan air bukan arti harafiah, ya. Bukan arti harafiah seperti yang dibutuhkan manusia hidup. Alam roh tidak ada seperti itu. Itu roh benar-benar roh, ya. Bapak Ibu, keterpisahan ini adalah vonis akhir. Enggak ada banding. Ya, jadi penghakiman tahta putih sebetulnya ya sudah ini. Enggak ada lagi namanya penghakiman tahta putih ya, kita digelar di lapangan gitu. Nanti semua dikumpulkan, yang baik dan yang jahat dikumpulkan. Nanti suatu saat yang baik bisa ke neraka,
yang ya, yang jahat, yang di Hades bisa pindah ke surga gitu. Tidak bisa seperti ini. Ini sudah jurusan. Mereka yang ditaruh oleh Allah di Firdaus, yang rohnya di Firdaus, itu jurusannya LB3, surga. Mereka yang ada di Hades, ya sudah itu final. Kelak akan masuk ke neraka. Ini belum, ini masih tempat, ini masih penjara. Ini masih penjara. Orang dihukum mati, tidak langsung ditembak mati, betul? Orang yang dihukum mati itu masuk penjara dulu, entah setahun, entah 2 tahun. Tiba-tiba diciduk, ya, vonis tembak. Sama seperti itu Bapak Ibu. Ini tempat penantian, di mana kita akan diciptakan kembali, penciptaan kembali, mengalami penciptaan kembali, itu yaitu orang-orang yang di Firdaus, dan orang-orang yang akan menerima hukuman kekal, neraka. Mereka disimpan di Hades. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Meskipun, ya, ini penting. Meskipun mereka tinggal di tempat orang mati, ya, meskipun mereka tinggal di alam roh, mereka sudah ditaruh di Firdaus dan ditaruh di Hades, di mana orang yang di Firdaus tidak bisa pindah ke Hades dan orang yang di Hades tidak pindah ke Firdaus. Tetapi, ya ini penting, masih memungkinkan roh orang mati atau malaikat di dunia roh ini mendatangi orang hidup. Masih bisa. Jika diizinkan penguasa alam itu. Kalau Hades ini bagiannya iblis, kalau Firdaus itu bagiannya Tuhan. Kita di dunia tidak pernah bisa manggil orang benar yang ada di Firdaus datang. Tidak pernah bisa. Tetapi banyak orang yang punya kemampuan okultisme memanggil orang yang di Hades muncul, hadir sebagai jelangkong ataupun sebagai yang lain. Duh Pak, apa ada seperti itu? Ada. Contoh orang mati mendadak, tabrakan gitu ya, punya keluarga, punya anak-anak, mereka butuh informasi hak waris. Mana bagianku makan, mana bagiannya adik, mana bagian yang lain. Itu dipanggil. Tradisi itu banyak di Indonesia Bapak Ibu. Dipanggil. Dan contoh salah satu yang ada di Alkitab adalah Samuel. 1 Samuel 28 ayat 13 sampai 14. Yuk dipanggil yuk. Dipanggil yuk. Dibaca kok dipanggil. 1 Samuel 28 ayat yang ke 13 14. 13 dan 14. Saya ulang 1 Samuel 28 ayat yang ke-13 dan 14. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ya. Jadi Saul waktu itu memanggil roh Samuel melalui seorang dukun. Melalui seorang pemanggil arwah, dukun. Ya muncul. Ya karena dukun kan hopingnya setan. Gitu ya. Loh Pak, Samuel kan orang baik, orang itu kan nabi. Kok ada di Hades? Sebelum Yesus menang melawan dosa, sebelum Yesus menang, sebelum Yesus mati dan bangkit, semua orang itu ada di Hades, semua orang ada di Sheol. Nanti setelah Tuhan Yesus menang, dikatakan pada saat Tuhan Yesus mati disalib, ya, lalu ada kubur-kubur terpecah, terbongkar,
Nah, orang-orang kudus yang ada di Seol, ada di Hades, itu pindah ke Firdaus. Ya, itu tua-tua Israel, orang-orang kudus Israel zaman perjanjian lama. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Namun meskipun ya interaksi dan komunikasi antara dunia roh dan dunia orang hidup ini bisa dilakukan, ini dilarang Tuhan. Dilarang Tuhan. Kenapa dilarang Tuhan? Karena memang memungkinkan hal itu terjadi. Tuhan melarang praktek memanggil arwah ini karena praktek ini masih bisa dilakukan. Banyak orang berpikir, orang Kristen terutama ya, memanggil misalnya ada orang ketemu kakeknya, ketemu neneknya, lalu mereka berpikir itu setan. Loh, belum tentu. Mungkin setan, betul, mungkin roh jahat, betul, tetapi bisa juga engkong maknya atau siapa muncul, itu bisa. Ya. Tuhan melarang praktek pemanggilan arwah. Kenapa? Karena masih bisa memungkinkan, masih dimungkinkan memanggil roh itu, ketemu roh itu bisa. Kalau benar-benar tidak bisa, Tuhan tidak akan melarang kan? Logikanya kan gitu. Halo Bapak Ibu, paham ya? Dilarang karena itu memungkinkan. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, ya tidak usah dilarang lah, ngapain tidak bisa kok. Kamu manggil-manggil lo sampai ngiler juga nggak mungkin dia datang kan. Tetapi karena memungkinkan, maka hal itu dilarang. Ayo kita baca yuk, Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Ulangan 18 ayat yang ke-10 sampai 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jelas? Jadi sejak semula Allah memerintahkan supaya tidak melakukan interaksi dengan dunia roh. Sebetulnya seperti itu. Ya, sebetulnya seperti itu. Tetapi faktanya banyak orang, baik orang dunia maupun orang gereja, suka yang ngeroh. Ini jadi masalah nanti, ya. Tapi nanti Tuhan akan tegur. Selanjutnya, fakta berikutnya, Tuhan tidak ingin manusia bertobat dengan mendengar kesaksian roh orang mati. Betul ya? Tadi kan orang kaya ini meminta supaya ada utusan dari dunia roh memberi peringatan kepada saudara-saudara orang kaya yang di rumah kan. Tuhan kan enggak mengizinkan itu. Tuhan tidak ingin Bapak Ibu manusia mendengar kesaksian roh orang mati atau bahkan malaikat untuk bertobat, tidak. Ya, saya ulangi, Tuhan tidak ingin manusia bertobat dengan mendengarkan kesaksian roh orang mati atau malaikat dari alam roh. Tetapi Tuhan memerintahkan membaca kitab suci dan memahaminya. Jadi jangan berharap untuk mengerti Tuhan, untuk mengenal Tuhan, jangan mistis. Jangan cari pengenalan di alam roh. Tapi bacalah kitab suci dan pahamilah. Itu Bapak Ibu. Tuhan ingin manusia berubah akal budinya melalui pengajaran, bukan dengan cara-cara mistis. Bukan cara-cara perdukunan. Cara-cara mistis seharusnya dipahami sebagai cara-cara yang tidak ideal. Kalau memang terpaksa, Tuhan yang akan kirim malaikat menemui kita, memberi petunjuk, itu boleh. Tetapi kita tidak boleh dikit-dikit manggil malaikat, roh apa.
Untuk mengenal Tuhan bukan begitu caranya, tetapi mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Banyak yang salah Bapak Ibu dalam kekristenan. Mereka pikir ngerohnya mereka itu benar, padahal salah. Allah kepingin kita membaca kitab suci, mengerti dan melakukan. Mengenal Allah itu harus begitu. Mengenal Allah itu tidak boleh mistis. Kenapa? Karena kita itu buta, di alam roh itu buta. Kita tidak pernah tahu kalau kita bermain di alam roh, yang nongol itu benar-benar malaikat atau roh jahat. Karena setan pun dapat menyamar sebagai malaikat terang, betul enggak? Itu maksudnya. Jangan kesenangan, saya tadi malam kedatangan ini, kedatangan itu. Tuhan bicara begini, malaikat bicara begitu. Iya kalau itu Tuhan, gitu loh maksudnya. Nah kalau itu setan yang menyamar, Anda tahu, kita tahu. Enggak tahu. Itu bahayanya main mistis, main di alam roh itu. Gak usah kebanggaan kita punya kemampuan itu. Tuhan gak ingin kita lakukan itu. Tuhan ingin kita baca Alkitab, mengerti kebenaran, dan melakukan. Amin. Kalau memang Tuhan perlu mengutus malaikatnya, Tuhan pasti utus. Dan biarlah itu kehendak Tuhan, bukan kita. Bahaya kalau kita yang manggil-manggil. Iya kalau diizinkan Tuhan, kalau yang datang setan. Halo. Ngerti enggak maksudnya Bapak Ibu? Kita ini buta di alam roh. Kan enggak bisa toh. Ada roh tertentu datang, salaman dulu, siapa namanya? Kan enggak mungkin juga. Saya Gabriel, emangnya benar Gabriel? Kalau tuyul? Kalau Dracula? Kan kita enggak pernah paham Bapak Ibu, gitu loh. Kita ini orang fisik yang buta di alam metafisik. Jadi gak usah ngeroh. Baca firman Tuhan, mengerti, berubah akal budi, lakukan yang baik. Itu yang diminta Tuhan. Kalau memang Tuhan mau mendatangi kita dalam sebuah fenomena adikodrat, ya itu kehendak Tuhan. Ya, tapi kita jangan gampang-gampang meyakini kalau ngeroh itu pasti alamnya Tuhan, alamnya malaikat, belum tentu. Bisa saja kita ini salah paham. Yang datang sebetulnya roh jahat, yang menyamar sebagai malaikat terang. Bisa, sangat bisa. Bapak Ibu, ini 6 fakta tentang kisah alam roh yang diceritakan Tuhan. Penggambaran alam di balik kubur, pada perumpamaan ini, yaitu pangkuan Abraham dan alam roh, sebetulnya bukan yang penting, sebetulnya bukan yang utama. Itu boleh kita dapat sebagai informasi, bahwa kelak setelah kita mati kita akan menghadapi 2 tempat yang berbeda, di mana kita harus waspadai istilahnya. Tetapi itu bukan yang utama, itu bukan yang terpenting. Tetapi bagaimana kita sampai ke sana itu lebih penting. Bagaimana kita sampai ke Firdaus, ke pangkuan Abraham, itu lebih penting. Bagaimana kita tidak sampai ke Hades, itu lebih penting. Amin. Kalau cuma sekedar pengetahuan alam roh, ya sudah, ini terima. Dan tidak akan terlalu sering saya khotbahkan. Lah buat apa wong kita nggak mau ke sini kok? Betul? Tetapi caranya, bagaimana kita sampai ke Firdaus, itu yang paling penting. Amin. Orang kaya Bapak Ibu tidak sampai ke pangkuan Abraham karena mengabaikan hidup dalam kebenaran. Mengabaikan hidup berkeadilan. Dalam sukaria hidup mewahnya, dia orang kaya ya, dalam sukaria hidup mewahnya, dia mengabaikan atau melupakan Lazarus si miskin yang ada di depan matanya. Perhatikan Bapak Ibu, orang kaya ini tidak berbuat jahat loh. Orang ini tidak ngusir kan, orang ini kan tidak ngusir Lazarus, betul? Lazarus tetap ada di depan rumahnya. Orang ini tidak ngusir, dia tidak berbuat jahat, dia nggak nyiram air, enggak.
Dia nggak mukul dengan sapu, pergi, hus, enggak. Tidak ada cerita itu. Ya, orang kaya ini dengan kemewahannya, dengan sukacita hidupnya, melupakan atau mengabaikan Lazarus, si miskin yang ada di depan matanya. Ini loh, dia cuma mengabaikan, nggak nganggep. Sikap pasif ini jahat. Ya, sikap pasif ini jahat. Meskipun tidak melakukan tindakan yang merugikan apapun terhadap Lazarus atau orang lain, sikap pasif ini jahat. Ini sikap tidak berkeadilan. Bapak Ibu, ini sebetulnya peringatan buat kita. Kalau kita tidak melakukan dosa, bukan berarti kita tidak berdosa. Jika di depan mata kita tahu apa yang harus kita buat secara aktif, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Surat Yakobus mengatakan seperti itu. Jika kamu tahu yang baik, tapi kamu nggak melakukan, kamu berdosa. Ini. Lo orang kaya ini tidak ngusir Lazarus loh. Di depan rumah orang kaya ini, duduk Lazarus. Mungkin di depan rumah orang kaya ini ada teras, ada onengnya. Mungkin dia sudah berteduh sebetulnya. Tapi orang kaya ini tidak melakukan apa-apa terhadap Lazarus, itu dosa. Jika kamu tahu yang baik, kamu nggak melakukannya, kamu dosa. Ini berarti Tuhan ingin kita aktif melakukan kebaikan. Aktif mencari apa yang harus bisa ku berbuat. Bapak Ibu, orang kaya ini tidak melakukan konsep kebenaran dan keadilan. Ya, konsep kebenaran, sedekah, dikayos itu sama. Ya, konsep sedek dikayos menuntut seseorang untuk hidup selaras dengan Allah dan sesama. Inilah kebenaran. Jika Allah itu kasih, maka kita juga seharusnya aktif mengasihi. Ini selaras. Bukan sekedar tidak berbuat jahat. Kalau Allah itu mengkasih, dia tidak pernah berhenti menyinari kita dengan matahari, tidak pernah berhenti menyirami kita dengan hujan, ya kita jangan berhenti berbuat baik. Lakukan selalu perbuatan baik. Ya. Kita harus aktif mengasihi. Allah tidak ingin, ya, Allah tidak ingin kita membiarkan orang lain dalam penderitaan. Allah tidak ingin kita membiarkan orang lain dalam penderitaan. Allah ingin kita melakukan sesuatu yang baik bagi sesama. Aktif maksudnya. Bapak Ibu, kehendak Allah ini mengacu pada pemulihan tatanan masyarakat yang berkeadilan, di mana setiap kelompok yang rentan harus dilindungi. Lupa, tapi kan kaya-kaya sendiri, miskin-miskin sendiri. Kenapa Tuhan marah terhadap si kaya kalau tidak membantu si miskin? Ya begitulah Tuhan. Begitulah Tuhan. Tuhan ingin kita jadi orang baik. Tuhan ingin kita aktif melihat di sekeliling kita siapa yang bisa kita tolong. Perhatikan dalam Lukas 16 ayat 25 dikatakan, tetapi Abraham berkata, ini mewakili Allah gitu ya maksudnya. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik dalam waktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Di dunia kita kaya sendiri, tidak melakukan kejahatan, mati masuk neraka. Di dunia kita miskin sendiri, mati masuk surga. Orang kaya sendiri, tidak melakukan kejahatan, ya tidak melakukan tindakan jahat maksudnya, mati masuk Hades. Orang miskin sendiri, dari kecil miskin, tua miskin, mati dalam kemiskinan, mati masuk Firdaus. Kok bisa begitu? Karena Allah itu ingin Bapak Ibu, selama kita hidup, kita belajar sesuatu.
Selama kita hidup, Allah ingin setiap orang jadi orang baik. Si kaya memperhatikan si miskin, dan si miskin jangan bersungut-sungut. Ini cara Allah membentuk setiap kita sesuai paket hidup masing-masing. Itu maksudnya. Inilah bentuk keadilan Allah. Orang kaya yang hidup senang dalam kemewahan tanpa memikirkan kebutuhan sesama akan berakhir di alam maut. Sebuah tempat yang tidak nyaman. Tetapi bagi mereka yang hidup menderita dalam kemiskinan selama di dunia, yang sama seperti Lazarus, akan berakhir dalam penghiburan di pangkuan Abraham. Ini keadilan Tuhan. Ya, Lazarus dimuliakan di pangkuan Abraham tanpa penderitaan lagi. Kamu dulu sudah senang, ya, sekarang menderita yuk. Dulu kamu sudah menderita. Ayo sekarang senang yuk, itu keadilan Tuhan. Wah kalau gitu ya repot Pak, bukan repot. Kalau kamu sudah cukup senang, bagilah kesenanganmu kepada si miskin. Itu loh maunya Tuhan. Kalau kamu sudah miskin gitu ya, jangan nyusahin orang. Belajarlah mengucap syukur, jangan bersungut-sungut. Sebetulnya itu. Nah, kenapa Pak Tuhan gak membuat dunia ini semua adil gitu ya, semua kaya gitu. Ya enggak. Kalau itu dilakukan Tuhan, maka Tuhan tidak mendidik jiwa manusia. Maka Tuhan tidak membentuk rupa manusia serupa gambarnya. Enggak. Tuhan izinkan Bapak Ibu ketidakadilan terjadi. Tuhan izinkan manusia terlahir dengan ketidakadilan yang ada. Ya. Selain Tuhan, ya, selain hati Tuhan tertuju pada si miskin, loh ini. Kenapa tertuju? Ya, ini kita cek dulu ya. Hati Tuhan tertuju pada si miskin. Kita baca Mazmur 69 ayat 33. Mazmur 69 ayat yang ke-33, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Ya. Tuhan mendengar orang miskin Bapak Ibu. Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Raja itu kan simbol Tuhan, mewakili Tuhan. Mata Tuhan tertuju pada orang miskin, pada orang yang menderita. Kenapa? Karena miskin juga dikehendaki Allah. Bapak Ibu, semakin saya belajar, semakin saya mengerti bahwa manusia hidup tidak bisa sesuka sendiri. Dari 100 orang ya, yang terlahir miskin, ingin jadi kaya, kira-kira berapa jadi kaya? Enggak lebih dari 10%. Ini membuktikan bahwa kaya atau miskin bukan karena orang itu rajin bekerja, lebih cerdas, bukan, belum tentu juga. Ya, banyak orang rajin kerja keras, banting tulang setiap hari, berangkat subuh, pulang maghrib gitu ya, gak kaya-kaya banyak. Ya, Bapak Ibu, mata Tuhan tertuju pada si miskin. Kenapa? Ya karena memang dari lahir dikehendaki Allah miskin. Kok begitu Pak? Ya memang. Kenapa seperti itu? Karena ini cara Allah
membentuk orang-orang yang diizinkan kaya menjadi rendah hati, menjadi orang yang bersikap adil, mengasihi. Hati Tuhan tertuju pada si miskin. Lazarus masuk ke pangkuan Abraham karena tidak ada keluh kesah dalam menghidupi nasibnya. Saya ngomong begini Bapak Ibu, ya, mata Tuhan tertuju pada si miskin. Bukan Tuhan berat sebelah, tidak. Mata Tuhan tertuju pada si miskin. Maksudnya si miskin yang hidupnya benar, yang hidupnya tidak merugikan orang, yang tidak aneh-aneh. Ya, bukan karena miskin karena malas, bukan miskin karena ya pernah masuk penjara lalu keluar tidak dipercaya masyarakat, bukan itu, ya. Mata Tuhan tertuju pada si miskin. Karena dalam kemiskinannya dia tetap hidup benar. Ya, Lazarus masuk dalam pangkuan Abraham karena tidak ada keluh kesah atau hujat dalam menghidupi nasibnya. Di kisah itu tidak ada. Lazarus dikatakan menghujat Allah, mengeluh, tidak ada. Ayo kita baca yuk, Ayub 1. Ayat 21 sampai 22. Ayub 1 ayat yang ke-21 sampai 22 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, Bapak Ibu, ingat kita pernah belajar kedaulatan Allah. Kita lahir ke dunia bukan kebetulan. Kita lahir ke dunia karena Allah mengenal siapa kita dan akan membentuk kita sesuai maksud dan tujuannya. Betul? Seperti seorang penjunan, betul? Dia akan membentuk kita menjadi perabot sesuai yang dia inginkan. Itu sebabnya Bapak Ibu kita lahir di keluarga kaya, kita lahir di keluarga miskin. Itu sudah penetapan, kita tidak bisa milih. Bapak Ibu, kalau seperti ini, lalu apa yang harus dilakukan manusia? Ya menanglah menghadapi paket hidup masing-masing. Si kaya jangan suka cita sendiri, senang-senang sendiri. Si miskin jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Hadapi hidup kita dengan finish well. Dengan mengakhiri dengan baik. Bapak Ibu, ini penting. Kita akan baca lagi. Yakobus 5 ayat 9. Yakobus 5 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, orang yang bersungut-sungut mendukakan hati Tuhan dan akan dihakimi. Si miskin jangan bersungut-sungut, si kaya jangan sukacita sendiri, jangan senang-senang sendiri. Kita harus mengakhiri paket hidup kita dengan baik. Si kaya harus membentuk karakter ilahi dengan kemurahan. Si miskin harus belajar menerima kondisinya dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Dia harus tahu bagiannya apa. Masing-masing punya paket hidup. Bapak Ibu, sesungguhnya kehidupan di dunia ini memang tidak adil. Sebab tidak semua orang terlahir di posisi yang sama kan. Orang miskin terlahir miskin, mau jadi kaya, sulit. Orang kaya terlahir dari keluarga kaya, bisa tetap kaya. Tapi yang bangkrut juga banyak. Betul? Semuanya ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Semuanya ada campur tangan Tuhan untuk membentuk jiwa kita. Kita ini kan lagi sekolah kehidupan.
Bapak Ibu, sesungguhnya kehidupan ini memang tidak adil. Sebab tidak semua orang terlahir di posisi yang sama. Startnya sudah beda. Hal ini sudah rancangan Tuhan Bapak Ibu. Sudah dirancang Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 7. Saya ngomong begini bukan berarti tidak bisa ya orang miskin jadi kaya. Bisa. Tetapi dari 100 orang miskin yang mau jadi kaya, tidak semua jadi kaya. Berarti tidak semua Tuhan izinkan kan? Kan gitu. 1 Samuel 2 ayat 7. 1 Samuel 2 ayat 7. 1 Samuel 2 ayat yang ke-7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Tuhan punya kedaulatan Bapak Ibu. Ya. Saya bisa dikatakan miskin. Saya kepingin kok jadi kaya. Saya berusaha keras jadi kaya. Tetapi saya harus tahu, di titik tertentu saya harus tahu, oh Tuhan tidak izinkan. Kenapa? Ya Tuhan yang tahu. Jika pada sampai titik itu, apa yang saya harus lakukan? Saya harus bisa mengucap syukur. Saya harus tahu bagian saya di mana. Saya harus tahu apa yang harus saya lakukan. Amsal 22 ayat 2. Amsal 22 ayat yang kedua, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Ya. Orang kaya, orang miskin bertemu. Orang kaya yang membuat Tuhan, orang miskin membuat Tuhan. Yang mempertemukan juga Tuhan. Kenapa? Agar setiap orang belajar berlaku adil dan benar. Kenapa ketidakadilan diizinkan? Agar kita belajar bisa bersikap adil. Kenapa orang kaya dan orang miskin dipertemukan? Agar si kaya memiliki kasih kepada si miskin. Bapak Ibu, Tuhan yang melakukan semua ini. Agar setiap orang belajar berlaku adil, berlaku benar, berlaku kasih. Bagaimana si kaya hidup benar, bagaimana si miskin hidup benar. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Semuanya rancangan Tuhan agar setiap orang bisa belajar hidup benar dengan kesempatan yang dimilikinya. Halo, amin. Jadi dipahami enggak? Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Imamat 19 ayat yang ke-9 dan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ngerti kalimat ayat ini? Bahasa modernnya apa? Kalau kamu dapat cuan, jangan dilekabeh. Itu loh. Kalau kamu dapat cuan, sisihkan buat si miskin. Ini ketetapan Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak hidup di bawah Taurat dengan hukum ini, tetapi esensinya sama. Jika kamu dapat keuntungan, kamu dapat berkat, jangan telan sendiri. Berikan ke orang miskin. Harus. Perintahnya di situ harus. 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jelas? Anda tidak akan mendapat kasih Allah. Kita tidak akan pernah mendapat kasih Allah jika kita mengabaikan kebutuhan sesama, keperluan sesama,
nasib si miskin, tidak kita perhatikan, kita tidak akan dapat kasih Allah. Bapak Ibu, keadilan Tuhan tidak selalu terjadi di kehidupan sekarang ini. Tetapi sampai di balik kubur, tidak merasakan penderitaan di dunia ini bukan berarti sudah benar. Ini masalahnya orang gereja. Banyak orang gereja berpikir kalau hidupnya tidak menderita, sampai mati baik-baik saja, dia pikir dia orang benar. Kan sama seperti orang kaya ini, sampai dia mati dia baik-baik saja, tetap kaya kan. Tapi ujungnya masuk Hades. Ya, tidak merasakan penderitaan di dunia ini bukan berarti sudah benar. Ya, seperti orang kaya ini menderita di alam maut adalah bukti ketidakbenarannya. Diam saja, tidak melakukan apa-apa kepada si miskin Lazarus, bukan berarti dia benar. Dia salah. Dia terbukti bersalah, makanya di Hades. Tidak aktif melakukan kebaikan, tutup mata terhadap si miskin, masuk ke Hades. Bapak Ibu, tidak seorang pun dapat lari dari keadilan Tuhan. Jangan kita berpikir kalau kita mati dalam posisi kaya raya, mati dalam posisi sehat kaya raya, mati di kasur, itu pasti ini orang benar nih. Jangan ngomong kayak gitu. Bahaya. Jangan-jangan dia di Hades. Mati dalam kemiskinan, mati sakit. Meskipun sudah jaga kesehatan tapi mati karena sakit, mati miskin, gak bisa makan, mati tabrakan, ini banyak dosanya. Jangan ngomong begitu. Halo? Buktinya apa? Ya Lazarus. Sampai mati, sampai boroknya dijilat anjing, dia tetap miskin kan? Matinya masuk ke Firdaus. Bapak Ibu, sampai anjing menjilati borok. Bapak Ibu tahu enggak, anjing itu kalau mengasihi seseorang dia menjilat. Ini gambaran Bapak Ibu, bahwa orang kaya ini tidak sebaik anjing. Anjing menjilat itu pasti karena kasih. Saya tahu karena saya punya anjing. Kalau anjing jengkel sama seseorang, dia gereng, pamer gigi, jegong, itu. Tapi kalau anjing mengasihi, dia jilat. Saya bangun tidur pagi-pagi, Mochi itu keluar, jilat tangan saya dulu. Salim. Berarti anjing ini lebih baik daripada orang kaya itu. Sampai sebegitunya loh contoh ini. Ngapain juga Tuhan kasih contoh anjing ya? Bapak Ibu, tidak seorang pun dapat lari dari keadilan Tuhan, tidak bisa. Penderitaan atau kemiskinan dalam hidup bisa terjadi kepada siapapun. Bahkan tanpa alasan, tanpa kesalahan, tanpa dosa. Ya, penderitaan atau kemiskinan bisa terjadi. Bisa Tuhan izinkan, bisa Tuhan rencanakan demi proyek Tuhan. Ingat loh, ada proyek Tuhan. Kita yang harus bisa nangkep. Yohanes 9 ayat 2 sampai 3. Yohanes 9, 2 sampai 3. Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga kedua orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jelas? Kadang-kadang orang lahir miskin, orang terlahir miskin, orang terlahir sakit, orang terlahir menderita. Bukan karena dosa orang itu. Tapi memang Tuhan rancang seperti itu karena ada proyek Tuhan di dalam hidup orang itu. Halo? Disinilah kita harus belajar punya kepekaan. Apa yang harus aku lakukan untuk seseorang yang miskin dan menderita ini? Amin Bapak Ibu. Disitulah kita akan memunculkan nurani kita, mengembangkan warna Kristus dalam diri kita. Secara umum Tuhan lebih ingin kita menolong sesama
daripada mempergunjingkan kesalahan orang. Tuhan ingin kita menjadi bagian kerajaan Allah untuk melaksanakan keadilan sosial. Siapa yang bisa bertindak dengan adil, siapa yang bisa bersikap dengan benar, merekalah yang akan memimpin kerajaan surga bersama Tuhan Yesus kelak. Ini loh proyek Tuhan. Ayo. Ya, yang punya kesempatan berbagi, lakukan itu. Berbaginya apa aja ya. Bisa materi, bisa kecerdasan, bisa tenaga, bisa waktu. Apapun yang bisa kita lakukan untuk berbagi. Ayo kita berbagi. Amin Bapak Ibu. Saya rasa cukup. Ya, ini pesan Tuhan. Peringatan terakhir. Sisa satu peringatan ya. Ya, ayo Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguh. Mari kita berdoa.